Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk, nah. Ya, Mas, Bu. Apa nih, Fatan? Dari mana? Dari kelas, Bu. Dari kelas. Ya, Jam pelajaran apa? pelajaran matematika. Matematika. Siapa gurunya? Pak Las. Oh, Pak Las. Jadi Fatan kesini udah izin sama Pak Las atau Fatan langsung keluar? Tadi udah izin nggak dari Bang Pak Las, kena dipanggil di ruang BK, Bu. Oke. Ini matematik jam pelajaran keberapa, Fatan? Ketiga, Bu. Ketiga. Berarti sebelum istirahat ya? Ya, Bu. Oke. Gimana nih? Apa permasalahan Fatan? Kenapa tiba-tiba kesini? Oke, sebelumnya santai dulu. Fatan, ini dari mukanya nampak cemas atau apa gitu? Kenapa? Apa yang Fatan rasakan? Misalnya agak takut sih sih Bu, masuk BK. Oh, kenapa nih takut? Karena jarang cerita nggak, Bu? Oh, jadi jarang bercerita sama orang lain. Ya. Oke. Fatan masuk ke BK ini dipanggil sama guru BK kah atau kemauan sendiri? Nah, tuh, karena Fatan pun kan berdampak lah, Bu. Ya. Jadi pun kena ngantuk, Bu. So, Oh, so ada gak dibilang, Bu, suruh ke BK juga. Fatan pun niat juga ke BK, Bu. oke. Berarti tadi Fatan pas jam pelajaran Pak Las, Fatan tidur di kelas. Ya. Jadi Pak Las suruh Fatan untuk kesini ke ruang BK. Ya, Bu. Oke. Sebelumnya di sini kita akan melangsungkan layanan konseling individual. Ya, Bu. Fatan sudah tahu apa itu layanan individual? Belum. Belum. Oke. Jadi layanan individual itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya guna membantu si anak ini memecahkan masalah atau menemukan jati dirinya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai nih, Ibu ada surat kontrak, boleh diisi dulu, Fatan? Boleh, Bu. Nama, jenis kelamin, dan alamat. Udah, Bu. Oh, udah lah. Tulis nama, tanda tangan. Sebelum tanda tangan, Fatan boleh baca dulu ya. Ya, Bu. Boleh, Bu. Oke, tanda tangan. Oke, Fatan. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih, Pak Fatan, hari ini sudah mau hadir dan menjumpai Ibu di ruang BK. Ini merupakan suatu apresiasi bagi kami sebagai seorang guru BK karena Fatan mau menjumpai kami dengan sukarela. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu ingin memberikan sedikit informasi bahwa di BK ini kami memiliki beberapa asas yang nantinya akan kami terapkan guna untuk kenyamanan kita bersama. Jadi yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan, Ya. di mana nantinya kalau Fatan ingin bercerita apapun kepada Ibu dipersilahkan tanpa adanya rahasia yang ditutup-tutupkan, dan dari pihak Ibu pun tidak akan membocorkan apa yang sudah Fatan ceritakan sama Ibu hari ini. Itu yang dinamakan dengan asas kerahasiaan. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana tadi Fatan kesini itu merupakan real kemauan Fatan sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan, di mana nanti Fatan bersedia untuk menceritakan apa saja yang Fatan rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ya, Bu. Oke. Sejauh ini Fatan sudah paham dan mengerti? Ya, Bu. Oke, kalau begitu kita sepakat ya untuk melangsungkan proses konseling individual ini. Boleh, Bu. Oke, kalau boleh bisa diterapkan apa-apa saja yang sudah Ibu
katakan tadi, dan untuk beberapa waktu ke depan kita akan melangsungkan proses individual ini. Ya, Oke. Oke, sebelumnya Fatan nih, tadi pagi sudah sarapan atau buru-buru ke sekolah kah sampai tidak sempat sarapan? nggak sempat sih Bu, karena semalam buat tugas kelompok, jadi makanya telat tidur nggak, telat tidur. Terus tadi siap sholat subuh, tidur pagi bentar, tiba-tiba dah telat Bu. Jadi tadi buru-buru nggak sempat makan. Ya. Jadi ini belum ada diisi perutnya atau? Belum makan, belum istirahat juga Bu makanya. Oke. Jadi yang Ibu tangkap tadi ya, permasalahan Fatan di kelas sama Pak Les itu kan Fatan tidur di kelas nih ya? Ya, Itu kenapa tuh bisa tidur di kelas? Apa faktornya, gara-gara bergadang semalam atau gimana tuh Fatan? ya begadang semalam Bu, itu karena kecapean nggak Bu. Meskipun ada faktor yang buat kita nggak fokus belajar. Oh ya, bisa Fatan ceritakan sama Ibu apa faktornya? Salah satu aja. Apa nih Bu? Nggak apa-apa, kan tadi kita sudah ada kontrak layanan, sudah Ibu jelaskan juga asas-asasnya, jadi aman cerita Fatan sama Ibu. Nggak lah Bu, anak muda Bu. Iya. Aduh, Nggak apa-apa. kita bisa putus Bu. Habis putus. Iya. Kenapa tuh? Nggak tahu. Cewek ini dibilang karena orang tua, karena alasan orang tua bilang putus. Fatan kayak nggak percaya kayak itu, karena Oke. dia emang tiba-tiba kayak itu Bu, pulang sekolah yang hari Minggu kan kami pulang kan. Nah, dibilang sama dia, tiba-tiba dicek, di long text sama dia, dicek sama dia, bisa tak putus lah intinya gara-gara mau ketemu sama mama. Iya. Dan kan dia sama mantan dia dulu kan, setahu Fatan, mama dia tahu juga kalau dia itu pernah pacaran. Tapi kan nggak mungkin kayak itu Bu. Makanya so, adalah Fatan kasih tahu. Makanya Fatan pun kayak masih masa nggak bisa move on dari dia Bu. Karena Fatan kan pikir juga, oh ini kayaknya bukan gara-gara masalah orang tua. Fatan kayak cari masalah sendiri apa yang buat dia tuh mau putus sama Fatan. Makanya so, makanya Fatan agak gagal fokus, jadi ngantuk-ngantuk, kecapean. Malam pun sebelum tidur agak kepikiran kayak gitu, kenapa dia bisa putus itu. Oke. Jadi yang Ibu tangkap nih ya, Fatan kekurangan fokus dan semangat untuk belajar gara-gara faktor lain. Ya contohnya itu Fatan baru putus dari pasangan Fatan. Ya. Oke. Menurut Fatan ya, pacaran di umur Fatan yang sekarang itu kayak mana tuh? Apa suatu hal yang diperbolehkan atau suatu hal yang dinormalisasikan atau memang dilarang? Ini menurut Fatan. Menurut Fatan, karena orang kayak Fatan juga ada gak, jadi Fatan kayak agak ambil saja. Tapi sebenarnya Fatan nggak niat untuk pacaran sama dia, karena Fatan cuma untuk kagum sama dia. Rupanya dia ada juga rasa Fatan. Fatan cuma untuk ungkapin rasa aja Bu. Tiba dia juga mau cuma Fatan. Ya udah. Jadilah pacaran. Ya. Oke. Dari cerita Fatan barusan, Ibu tangkap nih, Fatan sebetulnya tidak ingin pacaran, tapi karena sudah ada peluang. Ya. Jadi Fatan pacaran lah sama si beliau ini. Ya. Jadi tiba-tiba nih setengah perjalanan kalian putus nih. Nah, di sini Ibu mau tanya sama Fatan, rugi nggak Fatan putus sama pasangan Fatan ini? Apa yang Fatan rasakan? Apa yang Fatan sesali setelah menjalankan hubungan tiba-tiba putus? Sebenarnya rugi gak sih Bu? Karena nggak berguna juga. Oke, rugi. Menurut Fatan rugi nih. Hal yang paling merugikan saat Fatan pacaran itu apa? Waktu kebuang. Waktu kebuang. Oke, waktu kebuang ya. Contohnya? Misal yang waktu untuk kita belajar malam. Sibuk untuk kita teleponan sama dia. Makanya jadi Fatan pun siap putus sama dia pun, walaupun ada gagal move on itu, kepikir juga kayak bagus juga nih, karena biar bisa ngertiin kan untuk apa juga pacaran sekarang. Itu terlebih Fatan anak pertama, jadi kan untuk harus fokus masa depan juga. Makanya jadi ada plus minusnya lah Bu, tapi kebanyakan lebih baik putusnya ya Bu. Oke, berarti Fatan ini anak pertama ya? Bu. Ada adik? Ada. Mama tahu Fatan pacaran? Enggak tahu, karena mungkin ini privasi Fatan ya. Cuma Fatan sama kawan-kawan Fatan tahu? Sebagian tahu. Sebagian tahu, sebagian enggak ya? Oke. Sejauh ini dari cerita-cerita Fatan tadi, Ibu menyimpulkan sedikit nih bahwa dengan Fatan pacaran, hal yang Fatan dapatkan itu ada yang negatifnya, ada yang positif. Positifnya mungkin dari Fatan ada yang mengingatkan waktu Fatan atau memberikan
semangat pada Fatan, atau mungkin mengingatkan hal-hal yang Fatan lupa atau apalah sebagainya. Ya. Tapi hal-hal negatifnya yaitu Fatan kekurangan waktu untuk belajar. Ya. Kalau lagi ada masalah sama pacarnya itu Fatan Bikin susah diri sendiri. iya bikin susah sampai nggak fokus belajar, Ya, ya kan? Oke. Sekarang nih, Ibu mau tanya sama Fatan, apa yang sebaiknya Fatan lakukan? Apakah Fatan mau untuk memperbaiki diri atau Fatan mau memperbaiki hubungan sama dia? Kayak nih Bu, satu sisi Hmm. Fatan ingin memperbaiki diri Bu, Iya, tapi kalau dia mau emang untuk memperbaiki hubungan, Fatan mau juga. Tapi kalau dia emang mau, tapi Fatan nggak terlalu berharap juga Bu. Tapi kalau emang dia nggak mau, ya udah Fatan berarti perbaiki diri ya Bu. Tapi pun Fatan nggak tahu tergantung gimana sama dia. Oh ya, siap ini kadang keluar ini kadang Fatan pun udah kadang ingin udah nggak apa yang pikir-pikir dia lagi Bu. oke baik. Fatan ini kelas 10 kan? 10-1? Ya, Iya, 10-1. Berarti Fatan sudah tahu nggak apa cita-cita Fatan ke depannya? sudah Bu. Sudah tahu. Kalau Ibu udah tahu apa cita-cita Fatan? Jadi akpol. Oke, jadi akpol, cita-cita yang luar biasa ya. Ya, Bu. Jadi Ibu mau tanya sama Fatan nih, kalau misalkan dari sekarang Fatan tidak mempersiapkan diri, belajar mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita Fatan di kemudian hari, ini Fatan nggak ada persiapan nih. Menurut Fatan, cita-cita itu bakalan jadi milik Fatan atau Enggak Bu. Oke. Faktor penyebab enggak bakalan jadi milik Fatan itu apa? Karena kurang dari kita sendiri Bu, Iya. kurang dari belajar, Iya, betul. dari fisiknya Bu, sekelelen kita juga Bu. Bapak kita cita-cita kan bisa dah tinggi cita kayak dari Fatan aja akpol. So kita nggak ada usaha bukan sama aja Bu, makanya. Berarti kalau sesuatu yang kita inginkan tapi kita nggak ada usahanya, itu sama dengan bohong kan? Ya Bu, Oke. Apa yang harus Fatan lakukan agar cita-cita Fatan ini tercapai? dengan belajar Bu. Belajar. Oke. So ya perbaiki diri. Perbaiki diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau waktu Fatan itu Fatan habiskan untuk pacaran, untuk menggalau, Ya. untuk hal-hal yang tidak berguna, menurut Fatan itu baik atau enggak? Enggak sih Bu. Enggak. Oke, itu enggak baik. Sekarang Ibu tanya lagi nih sama Fatan, apa yang seharusnya Fatan prioritaskan sekarang? Pacaran kah? Atau masa depan? Tapi setelah Fatan pikir-pikir, mending masa depan Bu. Iya, mending masa depan. Pas udah gede Bu, datang sini Bu. Iya, betul. Ya, Itu makanya. maksudnya tadi. Sekarang nih, kembali ke pembicaraan pertama ya. Fatan tidur di kelas karena banyaknya pikiran sehingga Fatan nggak mood, karena Fatan pun mungkin semalam bergadang atau overthinking karena masalah-masalah pribadi Fatan bersama pasangan Fatan. Itu kan satu hal yang negatif, sehingga Pak Alas pun menyuruh Fatan untuk ke sini untuk berbenah diri. Oke. Itu kan satu hal yang negatif ya Fatan. Ya Bu. Menurut Fatan, apa yang harus Fatan lakukan nih supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi? Menurut Fatan kayak misalnya, ya perbaiki diri Bu. So, pun malam pun jangan terlalu pikirin lagi. Ya, Nggak usah terlalu menggalau. Fokus untuk masa depan Bu. oke. Perasaan itu nggak ada yang tahu ya Fatan. Ketika Ibu bilang, coba jauhkan hal-hal demikian, coba jangan fokus dulu ke percintaan, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Mau 1000 kali Ibu bilang seperti itu, kalau dari diri Fatan itu tidak ada kemauan, kalau dari diri Fatan itu masih menuju ke hal-hal yang demikian, Ya Bu. itu sama dengan nol Fatan. Karena di sini Ibu tidak bisa membantu Fatan menyelesaikan masalah Fatan. Ibu tidak bisa menarik Fatan dari keterpurukan Fatan, tapi Fatan sendiri yang bangun, Fatan sendiri yang sadar akan kesalahan Fatan, dan Fatan yang akan berusaha untuk memperbenah diri. Oke. Fatan salah nggak tidur di kelas saat jam pelajaran tadi? Salah Bu. Harusnya apa yang Fatan lakukan ketika guru mengajar? Perhatiin Bu. Perhatiin. Oke. Ibu mau tanya sekilas guru pembelajarannya. Kayak mana cara Pak Las itu mengajar? Maksudnya gini, apakah saat jam Pak Las saja Fatan tidur atau di mata-mata pelajaran lain Fatan juga tidur? Apa yang menyebabkan Fatan tidur selain hal-hal yang Fatan pikirkan tadi itu? Kalau alas kan matematika Bu. Fatan pun Bu kayak
agak kurang untuk menikah. Jadi Fatan kayak mudah bosan kayak itu. Tambah lagi Bu dengan semalam begadang Bu. Makanya jadi agak susah. Tapi kalau di pelajaran lain, misal kayak misalkan kayak geografi setelah nih Wan, kadang Fatan agak lebih paham. Jadi lebih aktif untuk menjawabnya. Jadi nggak buat Fatan ngantuk lagi. Tapi kalau matematika kan Fatan kurang. Walaupun Fatan matiin, kadang Fatan emang nggak bisa. Emang susah untuk perhatian agak lama. Jadi makanya kayak agak ngantuk gitu. Oke, sekarang Ibu tahu nih, faktor Fatan tidur di kelas itu bukan cuma tentang faktor pribadi tentang percintaan, tapi juga tentang minat Fatan di matematik itu kurang. Ya. Cara belajar Pak Las itu menurut Fatan udah oke, sesuai dengan kemauan Fatan, atau menurut Fatan ini membosankan? Menurut Fatan sih membosankan enggak Bu, karena enggak ada Pak Lasso. Ya tapi kan ya karena Fatan, karena Fatan nggak bisa Bu, makanya menurut Fatan membosankan. Oke, berarti inilah salah satu faktor yang menyebabkan Fatan bosan saat pelajaran matematik itu. Yang pertama, Fatan tidak terlalu tertarik dengan matematik. Yang kedua, ini Fatan belum terlalu paham dengan pelajaran matematik itu. Ya. Jadi Fatan merasa bosan saat pelajaran 14 dan Fatan memilih untuk tidur. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kalau kita tidak menguasai satu mata pelajaran tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai diri kita seorang siswa? Apa yang harus Fatan lakukan agar Fatan dapat mengetahui atau menguasai pelajaran tersebut? Menurut Fatan Bu, tapi ya harus belajar juga, harus belajar lebih giat gitu, harus fokus ke pelajaran tersebut Bu. Oke. Ibu mau tanya, Fatan pernah nggak belajar, maksudnya di luar kelas ya, di luar kelas, di barak kah atau sama teman-teman kah belajar matematik? Pernah Bu, kadang misal ada tugas Bu, Fatan nggak mau minta punya orang, misal Fatan mau berusaha sendiri. Berarti ada usaha dari Fatan. Oke. Walaupun agak misalnya siap setelah itu Fatan lupa balik cara Bu. Oke, berarti ada usaha dari Fatan. Ya. Itu merupakan satu poin plus dari Ibu apresiasi untuk Fatan. Itu merupakan suatu hal yang positif yang sudah Fatan lakukan. Itu merupakan usaha dari Fatan. Oke. Sebelumnya kita sudah tahu apa saja yang membuat Fatan tidak nyaman di kelas. Kita dapat menyimpulkan bahwa itu merupakan satu hal yang negatif. Dari Fatan sendiri, apa yang dapat Fatan tarik kesimpulan dari pembicaraan kita? Fatan, jangan pacaran lu masa kecil sekarang. Nah, kita harus fokus ke depan lu. Oke. Kalau emang misalnya ada satu pelajaran yang nggak bisa, kita kayak harus bisa yang minimal kali itu kayak dasarnya aja Bu. Nah, kita harus fokus juga masa depan Bu, jangan cepat dewasa Bu. Iya. Betul. Oke, berarti yang pertama sudah terpecahkan nih tentang apa tujuan Fatan yang Fatan ini yang tadinya berpacaran. Kalau menurut Fatan itu hal yang buruk ya. Berarti sudah Fatan temukan jawaban bahwa pacaran itu merupakan hal yang buruk. Oke. Sejauh ini Fatan sudah mengerti apa maksud Ibu tadi? Oke. Yang poin kedua tentang permasalahan Fatan yang tidur di kelas karena tidak memahami mata pelajaran itu sudah Fatan pecahkan misalnya? Sudah apa kira-kira yang Ibu sampaikan tadi? Ketika Fatan ini tidak paham dengan mata pelajaran, ketika Fatan ini bosan dengan pelajaran, apa yang seharusnya Fatan lakukan? Ya harus lebih fokus lagi, misal kalau emang nggak bisa kita usah untuk sebelum pergi proses. Di situ Bu, kadang Bu lagi sangat-sangat Wan. Kok bisa Fatan putus lah? Kadang pas emang masa sama dia tuh, kan tanya dia udah makan loh. Ini kepikiran Bu, jadi kayak ada yang kurang itu. Oke, berarti itu belum sepenuhnya lupa. Itu berarti prioritas Fatan itu, Fatan belum tahu prioritas Fatan itu apa. Nah, kalau di sini Ibu kasih saran sama Fatan ya, tolong Fatan lebih fokus sama masa depan Fatan, karena yang seperti Fatan bilang tadi, nanti pas kita udah dewasa, hal-hal yang kayak gitu bakalan nyamperin kita sendiri. Nah, tapi kembali lagi pada diri Fatan, mau 1000 kali pun Ibu kasih saran atau apa, kalau dari diri Fatan sendiri tidak ada keinginan untuk berubah, itu sama dengan kosong. Iya. Jadi sekarang apa yang seharusnya Fatan lakukan agar Fatan tidak teringat akan hal-hal yang
tadi. Mencari kesibukan. Iya, mencari kesibukan dengan kesibukan yang positif. Yang positif. Ya, jangan sampai Fatan cari kesibukan tapi kesibukan yang negatif. Seperti apa tuh? Main game lah, sampai lupa tidur, bergadang dan segala macam. Itu juga kesibukan, tapi bukan kesibukan yang positif ya. Oke. Sudah lega Fatan? Udah. Oke. Sebelumnya dari pembicaraan kita tadi, Ibu ucapkan terima kasih banyak nih kepada Fatan karena sudah mampu bekerja sama dengan baik, sudah mampu mengeluarkan unek-unek Fatan dan mencari jalan keluar dan memecahkan masalah Fatan sendiri. Nah, di sini Ibu ada lembaran kontrak tingkah laku nih ya. Fatan bisa isi di sini sesuai dengan apa yang Fatan rasakan dan apa yang sudah kita dapatkan. Ibu. Enggak udah. Iya. Oke. Sudah, Fatan? Oke, terima kasih Fatan sudah membuat kontrak lanjut bersama Ibu. Ibu ucapkan terima kasih sama Fatan. Mungkin nanti ada hal-hal yang masih ganjal di hati Fatan atau ada yang mau Fatan ceritakan lagi, boleh Fatan mampir ke BK untuk mengeluarkan apa saja yang menjadi beban pikiran Fatan. Baik, Bu. Makasih juga udah dengar cerita Fatan udah. Oke, makasih. Ibu juga ucapkan terima kasih. Jadi Fatan di sini kelas, Pak. Boleh. Iya. Supaya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.